Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Elin Siti Saadatus Salamah. Saya adalah guru PAI di SD Negeri Sukarame, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini Jumat tanggal 31 Januari 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi ibadah haji. Materi ini adalah materi PAI kelas 5 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas 5 dalam pembelajaran PAI. Sebelum ke pembelajaran, mari kita melakukan dulu ice breaking dan berdoa. Untuk ice breaking, kita mulai dengan lagu Tangan ke Atas. Bisa? Bisa. Siap? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk siap berdoa. Baik, untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Dipersilahkan untuk Fauzan. Sudah siap. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan satu lagu wajib yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan anak-anak untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Silakan duduk kembali.
Baik, setelah kita menyanyikan lagu wajib, mari kita lanjutkan dengan pembacaan surah-surah pendek atau tadarus Al-Quran, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan membacakan doa sesudah sholat duha. Kita awali dengan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Baik, kita lanjutkan dengan doa sesudah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma inkana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa inkana fil ardi fa'akhrijhu, wa inkana ba'idan faqarribhu, wa inkana haraman fatahhirhu, wa inkana mu'assaran fayassirhu, bihaqqi duhauka wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka, atini ma'ataita ibadikas. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum ke pembelajaran dimulai. Untuk kesepakatan kelas, apa saja yang telah kita sepakati, kalian masih ingat? Masih. Harus apa? Berbicara yang sopan. Boleh. Berbicaranya harus sopan ketika nanti Ibu Guru menerangkan dan kalian mengikuti pembelajaran. Apalagi? Belajar dengan tertib. Siap ya? Siap? Nah, itu kesepakatan yang telah kita buat. Satu, kita harus berbicara yang sopan, kemudian belajar dengan tertib. Baik, untuk selanjutnya, Ibu akan memeriksa dulu kehadiran. Apakah kalian hadir semua? Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti Ibu tidak mengecek satu persatu. Hadir semua. Dan selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini?
Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian senantiasa sehat dan diberikan panjang usia. Sudah siap belajar hari ini? Apakah kalian tadi di rumah sudah sarapan? Sudah. Mengapa kita harus sarapan terlebih dahulu ketika akan berangkat ke sekolah? Supaya apa coba? Supaya tidak lapar, betul. Apa lagi? Tidak lemas. Apa lagi? Bapak Ketua? Berenergi. Supaya kita berenergi. Karena energi itu dihasilkan dari makanan salah satunya ya. Masih semangat? Semangat? Semangat. Untuk lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk semangat. Silakan berdiri semuanya. Ibu akan cek sebesar mana semangat kalian. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nyat. Aha aha. Semangat. Baik, terima kasih. Kalian bersemangat sekali. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan bertanya tentang pembelajaran minggu lalu. Apakah kalian masih ingat tentang persaudaraan dalam Islam? Masih. Persaudaraan dalam Islam itu ada 3 macam. Apa saja? 1. Ukhuwah Islamiyah, betul. 2. Ukhuwah Wataniyah. Dan yang ketiga, Ukhuwah Islamiyah. Bagus. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Siapakah yang tahu apa itu ibadah haji? Ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang ke-5. Kemudian ibadah haji adalah ibadah yang sengaja dilakukan oleh umat Islam dengan cara mengunjungi kota Mekah. Dan nanti akan ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, ini apa yang membuat ibadah haji istimewa bagi umat Islam? Tadi salah satu diantaranya adalah termasuk rukun Islam yang ke-5. Kemudian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini adalah termasuk orang-orang tamu Allah yang sengaja diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah ke kota Mekah. Baik, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang ibadah haji. Nah, dalam pembelajaran ini ada tujuan yang akan kita capai. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, nanti kalian itu akan mampu menjelaskan pengertian ibadah haji. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti harus mampu menjelaskan syarat-syarat wajib di dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, harus mampu menjelaskan rukun haji apa saja. Kemudian yang keempat, menjelaskan wajib haji. Dan yang kelima, harus bisa menjelaskan apa saja hikmah dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, kalian boleh simak video ini, bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Silakan disimak, perhatikan dengan baik supaya nanti kalian bisa mengerjakan tugas. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang bagian yang mengenalkan. Namun bukan kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji mengetahui urutan haji dan tata haji yang benar atau memudahkan yang untuk memenuhi syarat dan hukumnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan umrah. Urutan haji yang pertama adalah umrah, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Abdul. Ketiga adalah memakai pakaian tertentu yang tidak dijadi bagi yang tidak menentukan diri aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Kedua, wukuf di Arafah. Urutan haji dilakukan dan wukuf di Arafah. Serta waktu wukuf di bulan Rajab 7, 9 dan sampai 10 Jamaah yang tidak melakukan wukuf tidak dia sampai sholat maghrib atau malam hari
Baik, setelah menyimak video tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan nanti Ibu akan memberikan soal yang harus kalian jawab dan nanti harus dipresentasikan di depan kelas ya. Untuk kelompok pertama, ini Ibu sudah bagi Arifin, Ajis, Azahra, Dapanun Saman, dan Dafa Naufal. Kemudian nanti di kelompok 2 ada Muhammad Fauzan, Fahri, Vika, Sa'dudin, dan Abdul Waris. Untuk kelompok 3 ada Fahira, Romi, Ismail, Raka, dan Fiona. Nah, ini soal yang harus kalian jawab. Silahkan kalian diskusikan dengan baik, kemudian nanti presentasikan di depan kelas jika sudah selesai. Kalian boleh berdiskusi dengan temannya, silahkan. Silakan diskusikan apa saja yang menjadi pertanyaan di kelompok kalian. Ada yang mencari jawaban, kemudian ada yang memberitahu temannya, boleh. Ya, silakan tuangkan dalam kertas. Untuk kelompok 2, untuk berdiskusi pertanyaannya tentang syarat wajib haji. Silakan dicari di buku paket boleh, di AKS juga boleh. Ya, Untuk kelompok 3, pertanyaannya seputar tentang rukun haji, boleh. Ada yang menjawab, kemudian ada yang menulis, ada yang memberitahukan temannya, boleh berdiskusi, silakan. Cari jawaban yang paling benar, nanti kalian mempresentasikannya di depan kelas.
Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Kalau begitu, kalian boleh mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan akan diawali oleh kelompok 1 yang dipimpin oleh Arifin. Silakan. Silakan. Yo, boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Ibadah haji adalah perjalanan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pemuda untuk menjalankan ibadah yang telah terjadi seperti tawaf, wukuf di Arafah, dan lainnya yang dilakukan saat hidup bagi yang memenuhi syarat. Mengapa umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah haji? Umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah haji karena merupakan salah satu ibadah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Apa tujuan utama dari ibadah haji? Tujuan utama ibadah haji adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, dan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Baik, sudah 3 pertanyaan ya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya meriah untuk teman kita yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Balik itu coba. Nah, tadi di kelompok 1 ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan ibadah haji. Baik sekali, ini jawabannya. Perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam ke kota Mekah untuk menjalankan berbagai ritual tertentu seperti tawaf, wukuf di Arafah, dan yang lainnya yang dilakukan sekali seumur hidup bagi yang memenuhi syarat. Betul tidak ini jawabannya? Betul. Boleh. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan mengapa umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah haji. Umat Islam ini diwajibkan menunaikan ibadah haji karena merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, betul? Betul, ya. Kemudian ada juga tadi pertanyaannya tentang tujuan ibadah haji, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik sekali jawabannya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2 yang akan dipimpin oleh Pak Uzan. Silakan dibawa ini catatannya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tiga pertanyaan saja. Baik, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi ada 3 pertanyaan juga. Siapa yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji?
Yang pertama, setiap muslim yang sudah balik, kemudian berakal, sehat, dan mampu secara fisik dan finansial. Betul sekali ya jawabannya. Kemudian syarat wajib haji yang pertama itu adalah harus beragama Islam. Nah, ada pertanyaan di nomor 3, katanya mengapa wanita yang sedang haid itu tidak diperbolehkan dalam melaksanakan ibadah haji? Karena wanita yang sedang haid itu tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa ritual haji seperti tawaf di Ka'bah yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan haid. Ini betul jawabannya, betul sekali ya. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 3 yang akan dipimpin oleh Ananda Fahri. Silakan Ananda Fahri dan kawan-kawannya untuk berdiri di depan kelas, mempresentasikan hasil diskusi yang telah tadi dilakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang termasuk dalam rukun haji? Rukun haji terdiri dari niat haji, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i atau Safa dan Marwah, serta tahallul, memotong rambut bagi laki-laki atau memendekkan rambut bagi perempuan. Jelaskan tentang rukun haji yang pertama. Niat haji adalah niat yang diucapkan oleh seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji semata-mata karena Allah. Niat ini harus dilakukan dalam hati, diucapkan dengan lisan pada waktu tertentu. Boleh 3 pertanyaan sudah? Ya, baik. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Kita beri semangat untuk mereka. Ya. Nah, di pertanyaannya tadi, apa yang termasuk dalam rukun haji? Itu terdiri dari niat haji, wukuf, tawaf, dan sa'i. Kemudian tahallul, betul jawabannya. Yang kedua, jelaskan tentang rukun haji yang pertama, yaitu adalah niat, betul juga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Semuanya sudah baik, sudah bagus melaksanakan diskusinya dan jawabannya sangat benar sekali ini ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah melaksanakan diskusi kelompok dan telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya karena kalian telah melakukan diskusi dan telah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, supaya kalian lebih bersemangat lagi, Ibu akan memberikan 1 buah lagu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Aku Mau ke Mekah. Sambil tepuk tangan. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, selalu main Panjura, buka Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Sudah, silakan kalian boleh duduk kembali. Terima kasih kalian masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya,
Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulan materi dalam ibadah haji. Nah, ini yang pertama, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pengertian ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Kita tahu bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat dengan cara pergi ke Mekah untuk melaksanakan serangkaian ritual yang telah ditentukan. Ibadah haji juga ini merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam satu kali bagi yang mampu. Kemudian haji ini dilakukan pada bulan Zulhijjah yang tempatnya adalah di kota Mekah, di mana di sana terdapat Ka'bah berada. Baik, untuk kesimpulan selanjutnya, Ibu akan menyebutkan tentang apa saja yang termasuk syarat wajib haji. Yang pertama, tentu harus beragama Islam. Yang kedua, harus sudah balik. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang harus mampu secara fisik dan finansial. Dan yang keempat, itu harus sudah merdeka. Nah, selanjutnya, ini ada rukun haji. Rukun haji adalah sesuatu yang harus dilakukan dan jangan sampai tertinggal pelaksanaannya. Yang pertama itu niat. Niat haji itu berlafadzkan nawaitul hajja lillahi ta'ala. Jadi sebelum melaksanakan ibadah haji kita harus berniat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, seluruh jemaah haji itu harus berkumpul di suatu padang atau di suatu tempat yang dinamakan Arafah. Itu disebut dengan wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kemudian yang keempat ada sa'i. Sa'i itu adalah berlari kecil antara Safa dan Bukit Marwah. Dan yang kelima, jemaah haji harus melakukan tahallul. Artinya mencukur sebagian dari rambutnya. Nah, ini adalah wajib haji. Wajib haji yang pertama itu adalah melempar jumroh. Melempar jumroh itu sebanyak 3 tahapan, ada ula, wusta, dan akobah. Yang kedua adalah tahallul. Tahallul tadi artinya sudah Ibu jelaskan, yaitu mencukur rambut. Yang ketiga, seluruh jemaah haji itu harus tinggal di Mina dan Arafah. Nah, ini selanjutnya yang terakhir tentang hikmah ibadah haji. Yang pertama, hikmah ibadah haji itu adalah sebagai simbol ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesabaran dan ketakwaan. Mengapa dikatakan kesabaran? Karena di dalam pelaksanaan ibadah haji ada banyak berbagai ritual yang harus dilakukan oleh umat muslim yang kesemuanya itu harus dilakukan secara tertib. Artinya banyak jemaah haji yang harus melakukan ritual ini sehingga nanti ibadah hajinya bisa menjadi sempurna. Kemudian yang ketiga, persatuan umat Islam, di mana seluruh jemaah haji yang ada di dunia ini melakukan ibadah haji di suatu tempat, yaitu yang dinamakan kota Mekah. Yang keempat, sebagai simbol kesederhanaan dan persaudaraan. Mengapa dikatakan sederhana? Karena di dalam pelaksanaan ibadah haji, semua umat muslim itu melakukan pakaian yang sama, yaitu yang dinamakan dengan pakaian ihram. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini tidak berkelompok tetapi dikerjakan oleh masing-masing. Dan nanti ini hasilnya akan Ibu beri nilai dan dibagikan nanti untuk minggu yang akan datang. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang telah kalian tadi pahami, ya. Silakan kalian kerjakan. Ini adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan, nanti Ibu akan beri nilai. Silakan siapkan alat tulisnya.
Jangan dibaca, pahami soal pertanyaannya, kemudian dijawab, berikan jawaban yang paling tepat. Ya, bagaimana pekerjaannya, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau begitu boleh pekerjaannya dikumpulkan kembali. Dikumpulkan kembali dan nanti ini hasilnya akan Ibu beri nilai, kemudian di pertemuan yang akan datang nanti Ibu akan bagikan lagi. Baik anak-anakku, kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran tentang ibadah haji. Kalian sudah menyimak video, kemudian sudah mengerjakan kelompok, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusi dan mengerjakan soal mandiri. Dan sebelumnya Ibu akan bertanya, sebelum pembelajaran ini ditutup, apakah kalian senang belajar hari ini? Baik. Apa yang membuat kalian senang pada pembelajaran hari ini? Kita sudah melihat video. Apa lagi? Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi. Tadi ada kegiatan ice breaking dan bernyanyi. Apakah kalian suka? Ya, baik, alhamdulillah. Dan mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada hari ini. Ibu doakan semoga semuanya dapat melaksanakan ibadah haji bersama-sama ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Ibu tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.